Emiten milik artis Wulan Guritno ini akan melakukan right issue. Nah, apakah menarik dan tujuan dari RI-nya ini apa? Akan saya ulas di video kali ini. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya tag video ini waktu perdagangan masih berlangsung di jam 10.17 tanggal 4 Januari 2024. Dan kalau Bapak Ibu dan teman-teman join ke member silahkan. Film Makin Gemilang, dan juga beberapa hari yang lalu ya kita sudah bikin shortnya ya, harganya sudah 4.300 dan ini saya tag 4410 sempat ke 4490. Congratulations buat yang mau join, silahkan sebelum besok hari Senin harganya akan naik. Dan juga silahkan join juga di channel free, karena tiap hari pagi hari sebelum market buka saya share di sini bersama tim list akumulasinya. Oke, saya akan membahas emiten dari Wulan Guritno yang mau right issue, dan inilah emitennya adalah Lucy, akan melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue, menerbitkan 584,77 juta dengan nominal 10 dengan harga 150 per lembar. Jadi potensi dana yang dihasilkan itu 87 miliar. Wow, lumayan besar. Harga pelaksana 150. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, ini jadwal RI-nya sudah dapat keputusan dan boleh RUPSLB 23 Mei kemarin 2023 dan baru dilaksanakan di Januari ini. Come date-nya, nah ini come date RI-nya itu tanggal 9. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman beli sampai tanggal 9 itu berhak untuk mendapatkan RI-nya. Nah, pertanyaannya RI-nya boleh ditebus apa enggak gitu. Nah, itu baru diperdagangkan itu di 15 sampai 16 dan Bapak Ibu dan teman-teman baru bisa tebus di range ini. Tebusnya 150 dan kalau nggak salah RI ini cuma diperdagangkan di sesi 1 ya kalau nggak salah ya. Oke, selain itu juga, nah ini harga sekarang Lucy itu berada di harga, bentar kita lihat 157 atau 57. Nah ini kita akan bahas prospektusnya. Bentar, mana nih prospektusnya? Nah ini keterbukaan informasi dari Lucy 25253 TBK. Oke, akan memperoleh ini tadi udah rasionya. Rasionya tuh berapa ya? Kalau di sini tidak lebih enak lihat di sini. 20. Nah ini di mana setiap mempunyai 23 lembar akan bersatu. Oke. 23:1 kalau nggak salah. Kita lihat corporate action RI ya 50 banding 23. Setiap punya 50 lembar saham akan berhak menjadi dapat 23 RI-nya. Gitu, itu 50/23 lah ya rasionya itu 150 harganya. Terus kegunaannya, nah ini kegunaannya di sini dijelaskan kegunaannya bahwa bentar mana nih ya, kegunaan dananya 23 M. Jadi total dananya itu kan yang diperoleh itu sebesar berapa tadi, 87 ya, 87 miliar. Banyak-banyaknya 87, di mana 23 digunakan untuk mengakuisisi pengambil alian sebesar 4.860 lembar atau mewakili 54% ya mengakuisisi, dan ini sudah disepakati pada RUPSLB kemarin rencana akuisisi. Terus 11 miliar digunakan juga akuisisi lagi di mana nanti akan mengakuisisi 51% dalam KSB penggunaan acuan dasar bla 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 ini. Oke, di mana ini juga sudah disetujui dalam RUPSLB. Sisanya untuk pengembangan usaha berupa belanja modal dalam rangka pembukaan outlet antara lain di lokasi
Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan atau Bali. Periode pelaksanaan ini bla bla bla. Berarti kalau di total ya, totalnya kan tadi 80 berapa tadi? 87 ya. 87 dikurangi 23 kurangi 11 ya, belanja modalnya ada 50-an something, 50 something untuk buka outlet ini tadi ya. Oke. Itu sih kalau kita lihat sekilas di laporan keuangan dari 253 ya. Perusahaan ini kalau kita bandingkan tahun lalu, ini sampai kuartal kedua ya. Labanya, pendapatannya ya, omsetnya mengalami kenaikan yang signifikan, hampir 100%, which is good. Bahkan yang sangat oke-nya adalah Lucy berhasil berani bagi dividen ya berdasarkan laba tahun lalu gitu. Jadi itu hal yang positif, hal yang oke, meskipun secara real lah ya biasa saja 3%-an. Ntar kita kembali lagi di sini. Nah ini, terus di sini bahwa sampai kuartal kedua net profit perusahaan itu di angka 1,7. Ini dalam apa nih? Dalam rupiah 1,7 M. 1,7 M. Nah kalau dari sini aslinya turun dibandingkan tahun lalu. Cuman kalau dari segi omset ini nambah ya. Nah yang paling berat itu di beban pokoknya. Beban pokoknya ini naiknya luar biasa, gila banget. Meskipun di laba kotor tetap naik ya hitungannya. Cuman di sini sudah kegerus di beban operasi. Beban operasinya gede banget. Kalau kita cek di note nomor 27, 26 dan 27 kita cek dulu nanti. Nah ini beban operasi ini gede banget, 25 miliar. Sebelumnya itu hanya 11 miliar. Ini efek dari mereka menambah outlet ya. Dan yang paling besar itu adalah gaji dan kesejahteraan. Menunjukkan bahwa ya makin bertambah signifikan ya outletnya makin banyak. Nah ini beban pokok pendapatan juga naiknya signifikan, dimana beban paling gede itu di 13, 17 ya, ini persediaan akhir bla bla bla, 13, 17, 20, 9 ya, ini persediaan awal makanan nih 12, pembelian. Nah ini pembelian ya 17 miliar sendiri ya, gede banget di sini. Ini luar biasa ya. Ini pendapatannya ya, pendapatannya mereka dari makan minuman memang yang paling besar. Tuh sih, dari minuman 32 M, luar biasa, sebelumnya hanya 13. Makanan naik tapi tidak banyak ya, make sense. Jadi wajar kalau perusahaan-perusahaan yang makanan itu rabanya lah ya, gross profit bahkan net profitnya kecil gitu, tidak labanya, marginnya tidak setinggi kalau minuman gitu. Nah kalau minuman Bapak Ibu dan teman-teman bisa cek contohnya kayak Teguk. Nah itu harusnya gede ya laba mereka ya, harusnya gede marginnya ya, maksud saya tuh. Nah ini ya pendapatan dan ini ada pendapatan lain-lain dari sponsor, ada dari HM Sampurna 2,3 M ya. Jadi total pendapatan lain-lain tuh mereka naik 4,2 ya. Ini pintarnya Lucy juga ya untuk mendapatkan sponsor lah ya. Ada di Sampurna, lalu Pernod Richard, terus Gunis dan event ya, ini ya 800 juta. Ini lumayan besar sih. Jadi bisa untuk membayar sedikit lah beban-beban itu tadi, karena bebannya sangatlah signifikan, besar juga ini perusahaan tadi bebannya. Nah dengan adanya harga ini Lucy, kalau kita lihat ya, Lucy kita lihat perusahaannya harganya di 150, dan ini potensi yang bagus karena ini membuat harganya naik di atas MA 200. Kalau saya melihat oke aja dengan harga ini, which is good untuk membuat harganya ke bawah naik. Harus dengan ini ya, kalau kita cek ya kayaknya nggak ada pembeli siaga di sini. Nah tidak ada pembeli siaga, jadi mau nggak mau harganya akan dinaikkan gitu. Kenapa harga dinaikkan? Simple sih, harganya akan dinaikkan, harga induknya ini harga induk 157, harga pelaksanaan RI di 150. Gimana caranya buat
mikirkan biar harganya itu ditebus oleh retail gitu ya, harga induknya dinaikkan gitu. Orang akan berpikir ya kalau harga induk satu di atas 150 lah ya akan besar kemungkinan akan nebus di RI-nya gitu. Kalau enggak ngapain gitu. Contoh kayak kemarin ya, Pani daripada kita nebus RI-nya ya lebih baik langsung beli harga induknya, dan itu yang saya sarankan ke teman-teman member ya, lebih baik kita beli induknya aja. Pasti akan berpikir gitu. Cuman ada something di situ. That's why harganya tetap naik setelah RI. Bahkan sebelum RI kelar ya. Tuh, nah, sedangkan Lucy sendiri ini beda ya, is different ya. Dimana nggak ada pembeli siaganya, jadi mau nggak mau harganya akan ke katrol naik ya, biar ya sesimpel daripada beli induk, daripada beli tebus RI-nya ya lebih baik beli induknya ya, kalau induknya di bawah 150. Itu sih yang membuat saya sedikit adanya keyakinan bahwa harganya akan di bawah, dia angkat naik di atas 150. Mungkin ya kemungkinan besar setelah KAM RI-nya ya. KAM RI itu di tanggal bentar. KAM RI dari Lucy itu di tanggal 9. Tanggal 9 nih, saya langsung tanggal 4 rilis, tanggal 9 ya minggu depan hari Selasa. Mungkin setelah itu baru naik sampai periode ini tradingnya selesai 26. Oke, mungkin itu ya view saya ya tentang Lucy. Jadi adanya corporate action ini bisa menjadi momentum, dan stimulus secara chart juga oke ya. Dari mulai di atas 100 MA 200. Oke. Mungkin itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Jika ada view lain atau insight lain boleh tulis di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye bye.